Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi minggu ini kita akan bahas dua topik tentang aturan penarikan kesimpulan. Nanti ada dua cara, jadi saya gabungkan jadi satu di materi minggu ini. Untuk pembahasannya, jadi nanti kita akan bahas masalah argumen, kemudian bagaimana kita membuktikan validitas dari sebuah argumen, itu menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan tabel kebenaran, dan yang kedua menggunakan aturan penarikan kesimpulan. Sebelum kita lakukan validitas argumen, kita sebaiknya paham dulu apa sih yang disebut dengan argumen. Nah, argumen itu istilahnya adalah rangkaian pernyataan-pernyataan atau proposisi yang mempunyai ungkapan pernyataan penarikan kesimpulan atau inferensi. Jadi ada proposisi, ada kesimpulan, seperti itu. Nah, argumen ini terdiri dari pernyataan-pernyataan yaitu premis atau hipotesa atau proposisi awal, kemudian konklusi atau kesimpulan. Jadi dari premis-premis yang ada kita simpulkan menjadi sebuah konklusi. Nah, untuk argumen sendiri kita bisa menggunakan logical reasoning atau penalaran menggunakan logika. Dan kalau misalnya kita notasikan ke dalam bentuk formal, tadi premis-premis itu dilambangkan dengan P. Jadi kita bisa punya beberapa premis atau kita bisa punya beberapa hipotesis. Jadi di sini kita punya P1 sampai Pn. Jadi nanti ada N hipotesis. Jadi misalnya ada premis 1 sampai premis 5, maka ada 5 premis atau 5 hipotesis. Kemudian di bagian bawah yang hijau ini ada key. Key itu kita sebut dengan konklusi. Jadi kita punya beberapa premis, kita dapat menarik sebuah konklusi atau kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan sendiri itu kita sebuah argumen itu dinyatakan valid atau sebuah hipotesa itu dinyatakan valid jika semua hipotesa tersebut benar. Maka kesimpulannya juga benar. Jadi kalau misalnya kita punya P1 sampai Pn ini, semua hipotesanya ini benar, maka kesimpulannya juga benar. Maka sebuah argumen ini itu dinyatakan valid. Tetapi misalkan semua hipotesa atau semua premis yang di atas ini nilainya benar, tetapi kesimpulannya salah atau key-nya salah, maka argumen tersebut dinyatakan tidak valid. Seperti itu. Jadi tujuan kita adalah membuktikan validitas argumen, apakah konklusi atau kesimpulannya itu nilainya benar. Kalau tidak benar berarti tidak valid atau argumennya salah. Tadi di awal saya sempat menyinggung bahwa ada dua metode untuk membuktikan validitas sebuah argumen. Jadi ada metode pertama yaitu menggunakan tabel kebenaran. Metode kedua menggunakan aturan penarikan kesimpulan. Nah, tadi untuk membuktikan validitas argumen, kita patokannya adalah kita membuktikan dari premis-premis itu kesimpulannya benar atau salah. Kalau benar berarti valid, kalau salah berarti invalid atau tidak valid. Oke, saya beri contoh di sini. Kita punya kalimat seperti ini. Kita punya hipotesa seperti ini. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Air laut surut setelah gempa di laut. Karena itu, tsunami datang. Nah, dari sini kita rubah dulu ke notasi logika, ekspresi logika. Di sini kita bagi dua ya. Jadi di kalimat yang pertama, yang bagian depan, jika air laut surut setelah gempa di laut. Nah, kita ambil yang air laut surut setelah gempa di laut. Itu menjadi proposisi P, kemudian tsunami datang menjadi proposisi Q. Apakah ada lagi? Nggak ada ya, karena ini sudah masuk proposisi P, kemudian ini juga proposisi Q. Nah, setelah itu kita tulis notasi logikanya di pernyataan pertama dari kalimat pertama ini, yang jika kemudian maka, itu kita jelas menggunakan ini ya, pakai implikasi. Jadi P implikasi Q. Ini kita sebut dengan premis. Ini menandakan kalimat yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua, air laut surut setelah gempa di laut. Nah, ini
kita lihat ini adalah proposisi atau premisnya P. Maka kita tuliskan di sini adalah P. Ini juga merupakan premis. Kita punya dua premis di sini. Premis pertama implikasi P implikasi Q. Premis kedua hanya P saja. Kemudian konklusinya, karena itu tsunami datang, maka konklusinya kita bisa tuliskan Q langsung seperti ini. Jadi untuk yang konklusi itu cara kita mencarinya, kalau misalnya ada kata-kata jadi bla 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 atau karena itu bla bla bla, itu biasanya merupakan sebuah konklusi. Jadi kita ingin membuktikan apakah benar tsunami itu datang. Jadi kita akan membuktikan apakah konklusi ini benar atau tidak. Nah, seperti tadi saya bilang ada dua cara ya yang dapat kita gunakan untuk membuktikan validitas argumen atau kesahihan argumen ini. Cara pertama menggunakan tabel kebenaran. Nah, karena kita tadi punya dua premis, yaitu P implikasi Q dan P, maka karena kita punya dua premis, kita konjungsikan premis-premis tersebut. Jadi sebelum kita buat tabel kebenarannya, kita konjungsikan dulu. Caranya bagaimana? Nah, itu nanti kita rubah argumen yang tadi itu menjadi pernyataan kondisional. Nah, ini dengan cara yang saya cetak merah ini, kita konjungsikan premis-premis, kemudian hasilnya diimplikasikan. Jadi kita konjungsikan dulu premis-premis tadi, ada P1, P2 tadi, ada dua premis, kemudian hasilnya kita implikasikan dengan konklusi. Artinya apa? Nah, nanti saat kita sudah menggabungkan ini yang di langkah pertama, nanti kita cari di tabel kebenarannya. Kalau hasilnya berupa tautologi, maka argumen tersebut valid. Ini kalau masih ingat di materi minggu kemarin, tautologi intinya adalah hasil dari tabel kebenarannya yang paling kanan itu true semua, maka dia dianggap valid. Nah, itu. Kemudian, pada contoh yang tadi, kita kan punya dua premis ya. Di sini premis pertama yang P implikasi Q, kemudian yang ini premis kedua. Nah, sesuai dengan langkahnya kita konjungsikan premis-premisnya. Maka, ini adalah premis pertama kita konjungsikan dengan premis kedua. Ini P1, ini P2. Kita konjungsikan. Setelah itu hasilnya kita implikasikan dengan konklusi. Konklusinya tadi adalah Q, maka kita implikasikan. Jadi ini kalau misalnya kita tuliskan, ini sebenarnya P1, yang ini P1 ya. Kemudian ini P2, yang ini adalah konklusi. Seperti ini. Setelah itu kita buat tabel kebenarannya. Nah, dari sini kita kan seperti kemarin ya, kalau tabel kebenaran kita punya dua input P dan Q, ada 2 pangkat 2, jadi ada 4 kombinasi P-Q-nya, true true, true false, false true, dan false false. Kemudian di sini kita cari P1, kita cari P implikasi Q ya, ini maaf, salah. P implikasi Q harusnya, saya ganti aja. P implikasi Q. Sini P implikasi Q. Ini berdasarkan tabel kebenaran yang kita pelajari di minggu-minggu kemarin. Hasil dari P implikasi Q adalah seperti ini. Kemudian kita konjungsikan hasilnya tadi, hasil dari ini kita konjungsikan dengan P. Sehingga hasil yang di sini kita konjungsikan dengan P. True true menjadi true, true false menjadi false, false true menjadi false, false true juga menjadi false. Sehingga hasilnya adalah yang sini. Nah, setelah itu kita sudah selesai konjungsikan, kemudian ini kita implikasikan. Kita implikasikan di sini ternyata hasilnya adalah true semua. Jadi ini merupakan langkah-langkah yang tadi di langkah pertama. Jadi kita konjungsikan premisnya. Ini premis pertama. Kemudian ini kita konjungsikan antara premis pertama dengan premis kedua. Setelah itu hasilnya kita implikasikan dengan konklusi. Di sini konklusi, ini premis pertama, ini premis kedua. Hasilnya adalah true, tabel kebenarannya. Nah, sesuai dengan langkah kedua, jika tabel kebenarannya dihasilkan berupa tautologi atau hasilnya true semua, maka argumen tersebut kita anggap valid. Berarti, yang tadi,
jika air laut surut setelah gempa, maka tsunami datang. Maka konklusi tsunami datang itu valid, benar. Seperti itu. Kemudian ada contoh kedua, di sini Ani ada di Bandung atau Tasikmalaya. Ani tidak ada di Bandung, jadi Ani ada di Tasikmalaya. Oke, dari kalimat ini kita rubah dulu jadi notasi logika atau ekspresi logika. P-nya itu Ani ada di Bandung, Q-nya Ani ada di Tasikmalaya. Oke, tidak ada lagi, jadi hanya P dan Q saja. Kemudian kita bentuk argumennya. Di sini Ani ada di Bandung atau Tasikmalaya, maka jadi P disjungsi Q. Yang ini yang pertama, kalimat pertama. Kemudian Ani tidak ada di Bandung, berarti negasi P. Negasi P. Kesimpulannya jadi Ani ada di Tasikmalaya. Ini merupakan kesimpulan. Kita tarik ke bawah. Kesimpulannya adalah Q. Yang seperti contoh yang tadi, kita konjungsikan premis-premis. Jadi kita konjungsikan premis yang ini, premis 1 dengan premis 2. Kemudian kita implikasikan dengan kesimpulan. Sehingga kita dapat tabel kebenarannya seperti ini. Kita disjungsikan dulu P disjungsi Q. P atau Q-nya, kita cari dulu yang di kalimat pertama atau premis pertama. Dari tabel yang sebelah kiri, menghasilkan yang di sebelah kanan ini. Kemudian, untuk yang premis kedua, negasi P, ini tinggal dibalik aja ya. Terus jadi false, terus jadi false, false jadi true, false jadi true. Oke, kita sudah punya, ini premis pertama, ini premis kedua. Kemudian langkah yang tadi kita konjungsikan antara premis pertama dengan premis kedua. Jadi di sini premis pertama kita konjungsikan dengan premis kedua, sehingga hasilnya adalah ini. Kita konjungsikan kan, true false jadi false, true false jadi false, true true jadi true, false true jadi false. Ini kita konjungsikan. Setelah dikonjungsikan, kita implikasikan. Hasil dari ini kita implikasikan. Ini kita sudah dapat nilainya yang di sebelah sini. Kita implikasikan dengan Q. Jadi yang ini kita implikasikan dengan Q, sehingga menghasilkan tautologi. Nilainya terus semua, sehingga argumen di atas itu valid. Nah ini ya, kalau kita logikakan saja, kalau misalnya kita gampang-gampang saja, Ani ada di Bandung atau Tasikmalaya. Ani kan tidak bisa ada di dua tempat sekaligus ya. Ani hanya bisa ada di Bandung atau Ani hanya bisa ada di Tasikmalaya. Nah, ternyata kenyataannya adalah Ani tidak ada di Bandung. Nah, kalau Ani tidak ada di Bandung, berarti pasti Ani di Tasikmalaya. Sehingga kesimpulan Ani ada di Tasikmalaya ini benar, valid. Ini kita buktikan dengan tabel kebenaran. Seperti itu. Di metode pertama kita sudah menggunakan tabel kebenaran. Tadi caranya dengan mengkonjungsikan premis-premis, kemudian kita implikasikan dengan kesimpulan. Kemudian kita cari di tabel kebenarannya. Kalau tautologi maka dia dianggap valid argumennya. Nah, untuk metode yang kedua itu kita menggunakan yang namanya aturan penarikan kesimpulan atau rules of inference. Nah, di sini nanti ada rumus-rumusnya. Kita tidak perlu menggunakan tabel kebenaran lagi. Kita sudah punya rumus-rumusnya. Kita tinggal pakai rumus yang ada. Jadi untuk menghindari penggunaan tabel tadi, kita bisa membentuk bukti logis atau logical proof. Itu ada beberapa urutan langkahnya. Nanti dari hipotesa atau premis menuju ke konklusi atau kesimpulan. Nah, pada setiap langkah itu nanti istilahnya nanti argumen yang sederhana itu kita buktikan kebenarannya. Kemudian untuk menyusun argumen yang lebih kompleks, kita gunakan tadi argumen-argumen yang lebih sederhana. Nah, aturan penarikan kesimpulan itu ada banyak. Jadi di sini ada macam-macam ya. Ada yang namanya modus ponen, modus tolen, konjungsi, simplifikasi, penjumlahan, hypothetical syllogism, disjunctive syllogism, constructive syllogism, dan destructive dilemma. Ini masing-masingnya ada rumusnya. Kita tinggal pakai saja. Untuk yang modus ponen, di sini kita punya premis pertama, premis kedua, kita punya konklusi. Premis pertama itu P implikasi Q. Kemudian premis kedua kita punya P. Kesimpulannya Q.
Ini tinggal pakai saja. Jadi misal kita punya P itu sekarang hujan. Kemudian Q saya akan belajar matematika. Nah, kemudian ini kalau misalnya premis yang pertama atau hipotesis yang pertama kita tuliskan sebagai kalimat itu kan, jika hujan maka saya akan belajar matematika. Jika P maka Q, P implikasi Q. Kemudian premis yang kedua yaitu sekarang hujan, maka premis yang kedua ini sekarang hujan. Kesimpulannya, kalau menggunakan rumus ini, kesimpulannya adalah Q. Maka kesimpulannya adalah saya akan belajar matematika. Jadi kalau pakai modus ponens, jadi kita bisa pakai, kalau bentuknya seperti ini kita bisa menarik kesimpulan Q menggunakan modus ponens seperti ini. Rumus yang kedua yaitu modus Tholen. Nah, di sini bedanya, yang pertama, premis pertama kita masih memakai implikasi, P implikasi Q. Bedanya di sini premis kedua kita menggunakan negasi Q. Kesimpulannya adalah negasi P. Contohnya, tadi ya, P sekarang hujan, Q-nya saya akan belajar matematika. Premis pertama tetap ya, jika sekarang hujan maka saya akan belajar matematika. Kemudian premis yang kedua, negasi Q. Ternyata saya tidak akan belajar matematika. Maka kesimpulannya adalah sekarang tidak hujan. Ya kan, karena kalau hujan maka saya akan belajar. Tapi karena sekarang itu tidak hujan maka saya tidak belajar matematika. Jadi kesimpulan negasi P ini benar. Kita tarik kesimpulannya seperti ini. Kemudian kita punya dua premis, kita punya premis P, punya premis Q. Ini premis pertama, premis kedua. Kemudian kita tarik kesimpulan itu bisa menjadi P konjungsi Q. Misalnya, P-nya adalah saya akan belajar matematika, Q-nya saya akan belajar literatur. Maka premis yang pertama itu saya akan belajar matematika, premis kedua Q saya akan belajar literatur. Karena dua ini bernilai benar, maka kita konjungsikan. Karena kan saya belajar matematika, saya juga belajar literatur. Berarti saya belajar matematika dan saya belajar literatur. Sehingga kesimpulannya adalah saya akan belajar matematika dan belajar literatur. Itu untuk aturan yang pakai konjungsi. Kemudian untuk yang simplifikasi, kita punya premis seperti ini. Premisnya hanya satu di sini contohnya. Kemudian P konjungsi Q. Ini kita bisa simpulkan P. Contoh, misalnya saya akan belajar matematika. Q saya akan belajar literatur. Kalimat ini premisnya itu menjadi saya akan belajar matematika dan literatur. Sehingga kesimpulannya adalah saya akan belajar matematika. Ini simplifikasi, karena ini pasti akan bernilai benar kan? Karena di sini bernilai benar. Seperti itu. Kemudian untuk penjumlahan, saya punya premis 1, yaitu P, kesimpulannya P atau Q. Contohnya, P, saya akan belajar matematika, Q-nya saya akan jalan-jalan ke Bali. Sini, P-nya, premis yang pertama kita jadikan kalimat, saya akan belajar matematika. Kemudian, konklusinya, saya akan belajar matematika atau saya akan jalan-jalan ke Bali. Itu untuk penjumlahan. Kemudian untuk hypothetical syllogism, ini syllogisme yang sering dipakai. Jadi kita punya sebenarnya kita punya 3 proposisi ya di sini, P, Q, dan R. Kita punya dua premis pertama dan premis kedua. Premis pertama P implikasi Q, premis kedua Q implikasi R. Jadi jika P maka Q, jika Q maka R. Kesimpulannya P implikasi R. Jadi contohnya di sini misalnya P adalah saya belajar matematika. Kemudian Q saya mendapat nilai bagus. R-nya saya akan dapat A.
Sehingga kalau misalnya premis pertama kita jadikan kalimat itu menjadi jika saya belajar matematika, maka saya mendapat nilai bagus. Ini premis pertama. Kemudian premis kedua, Q implikasi R, berarti jika saya mendapat nilai bagus, maka saya akan dapat A. Ini premis kedua. Kesimpulannya, P implikasi R. Jika saya belajar matematika, maka saya akan dapat A. Ini kesimpulannya. Sudah pastikan kalau saya belajar matematika, nilainya bagus. Kalau nilainya bagus, otomatis akan dapat A. Seperti itu. Jadi kesimpulan ini valid. Kesimpulan ini adalah penarikan kesimpulan dari premis-premis yang dua ini tadi. Kemudian untuk yang rumus yang selanjutnya, disjunctive syllogism. Sini kita punya dua premis, P disjungsi Q, kemudian negasi P. Kesimpulannya adalah Q. Contohnya, P-nya saya akan belajar matematika, Q-nya saya akan belajar literatur. Kemudian premis yang pertama, P disjungsi Q, saya akan belajar matematika atau saya akan belajar literatur. Di sini kita pilih salah satu kan, saya akan belajar matematika atau saya akan belajar literatur. Ternyata premis keduanya saya tidak akan belajar matematika. Nah, karena saya tidak belajar matematika, maka saya belajar literatur. Ini kesimpulannya. Ini sesuai dengan rumus yang di sini. Saya akan belajar literatur, itu adalah Q. Ini contoh-contoh yang lain menggunakan constructive syllogism. Ini yang pakai 1, 2, 3, 4. Ada 4 proposisi, 3 premis, yang 2 implikasi, P, Q, kemudian R implikasi S, kemudian P atau R. Kesimpulannya adalah Q atau S. Kemudian untuk yang destructive dilemma, ini sama dengan yang di sebelah kiri, dua premis yang awal, P implikasi Q, R implikasi S, tapi bedanya di sini negasi Q atau negasi S. Kalau di sini kita ambil P atau R yang di sebelah kiri, kalau di sini negasi Q atau negasi S. Nanti kesimpulannya adalah negasi P atau negasi S. Oke, tadi ada banyak sekali rumus-rumus tentang aturan penarikan kesimpulan. Nah, sekarang kita coba aplikasikan ke contoh soal. Di sini kita ingin membuktikan apakah sebuah argumen ini valid. Oke, di sini kita punya jika pintu kereta api ditutup, lalu lintas akan berhenti. Jika lalu lintas berhenti, akan terjadi kemacetan lalu lintas. Kemudian pintu kereta api ditutup. Jadi terdapat kemacetan lalu lintas. Oke, dari sini kita punya 4 kalimat ya. 3 kalimat yang pertama ini merupakan premisnya. Jadi kita punya 3 premis atau 3 hipotesa. Kemudian yang setelah kata jadi ini adalah kesimpulan. Sehingga kalau kita tuliskan, ini adalah proposisinya. P-nya pintu kereta api ditutup, Q-nya lalu lintas akan berhenti. Kemudian R-nya terjadi kemacetan lalu lintas. Ini. Oke, tidak ada lagi ya. Jadi hanya 3 proposisi. Kemudian dari sini kita bentuk jadi seperti ini. Kita punya P implikasi Q ini untuk kalimat yang pertama. Jika P maka Q. Jika pintu kereta api ditutup maka lalu lintas akan berhenti. Kemudian yang Q implikasi R ini adalah yang kalimat kedua. Jika lalu lintas berhenti, maka akan terjadi kemacetan lalu lintas. Kemudian kalimat yang ketiga, P. Pintu kereta api ditutup. Ini ya. Kesimpulannya adalah R. Jadi terdapat kemacetan lalu lintas. Nah, ini kita akan membuktikan apakah R ini benar atau tidak. Caranya, kita tuliskan dulu. Premis yang pertama, P implikasi Q. P implikasi Q, ini kita tulis PR, ini artinya premis. Kemudian langkah kedua, Q implikasi R, ini juga sama premis. Kemudian yang nomor 3, P, ini juga premis. Jadi 1, 2, 3 ini merupakan premis-premis yang dituliskan di sini. Premis, premis, premis.
Kemudian 4 ini jadi R. Ini merupakan konklusinya. Oke. Dari sini kita bisa menggunakan aturan-aturan yang banyak tadi, modus ponen, modus tolen, penjumlahan, kemudian silogisme-silogisme yang banyak tadi. Nah, dari sini kita punya 1, 2, 3 premis. Kemudian mana yang kira-kira kita bisa aplikasikan ke rumus yang tadi. Nah, ini contohnya untuk yang 1 dan 3, yaitu yang ini 1 dan 3, P implikasi Q, kemudian P, itu hasilnya menjadi Q. Oke, jadi di yang langkah kelima itu adalah merupakan gabungan dari ini, langkah pertama dan ketiga. Ini kalau kita tuliskan kan berarti P, Q ya, kemudian ada P, kemudian kesimpulannya adalah Q. Ini kalau kita lihat tadi dari rumusnya tadi bisa dilihat lagi kalau ini masuk ke modus ponen sehingga kesimpulannya Q. Kemudian langkah selanjutnya kita belum nyampe kesimpulannya R, kita akan cari gimana caranya supaya nanti hasilnya adalah R. Kemudian, nah ternyata kita bisa menggunakan, ya ini yang belum kita gunakan adalah yang nomor 2, yang ini, dan nomor 5. Sehingga kita punya Q implikasi R, kemudian kita punya Q. Sehingga kesimpulannya adalah R. Sehingga kita bisa menyimpulkan benar bahwa R. Sehingga argumen ini kita nyatakan valid. Oke, di sini kalau kita lihat hati-hati ya. Tadi rumus modus ponen itu mungkin penulisannya itu P implikasi Q kemudian P maka kesimpulannya Q seperti ini ya. Seperti yang di awal ini. Tapi sebenarnya saat pengaplikasiannya itu tidak harus seperti itu. Jadi proposisi atau simbolnya itu bisa berubah. Jadi di sini kita pakainya Q sama R. Tapi bentuknya itu tetap. Jadi bentuk implikasi kemudian notasi-notasinya itu sesuai dengan yang modus ponen. Jadi karena di sini sama-sama pakai implikasi, ini juga pakai implikasi. Kemudian ini adalah proposisi yang pertama, ini juga proposisi yang pertama. Kesimpulannya adalah proposisi yang kedua. Ini bentuknya sama sebenarnya, walaupun notasinya berbeda. Tapi ini sama-sama menggunakan modus ponen. Jadi hati-hati masalah penggunaan notasi. Jadi notasi yang tadi P, Q, R yang di rumus-rumus tadi itu bisa berubah. P itu bisa apa saja. Q juga bisa apa saja. Di sini yang di bawah ini sebenarnya P, ini juga Q, ini R. Kalau di rumus yang tadi, tapi di sini kita pakai notasinya berbeda. Intinya bentuknya sama, maka kita bisa menggunakan rumus-rumus yang di depan tadi. Untuk contoh yang kedua, nah ini jika ibu ke pasar, maka bapak pergi ke kantor, ibu dan kakak pergi ke pasar. Jadi bapak pergi ke kantor. Ini kita pecah, P-nya ibu pergi ke pasar, Q-nya bapak pergi ke kantor, kemudian R-nya kakak pergi ke pasar. Oke, kemudian kita bentuk seperti ini. Kalimat pertama, jika ibu pergi ke pasar, maka bapak pergi ke kantor. Ini yang pertama. P, implikasi Q. Ibu dan kakak pergi ke pasar. P, konjungsi R. P, konjungsi R. Kesimpulannya adalah Q. Nah, di sini penyelesaiannya, seperti tadi kita tuliskan dulu. Premis pertama, P implikasi Q, kita tulis PR, premis. Kemudian langkah kedua, P konjungsi R, ini juga premis. Premisnya sudah habis ya. Kemudian kesimpulannya jadi Q. Oke, ini adalah kesimpulan. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita bisa menggunakan
rumus yang tadi. Contohnya adalah di sini kita bisa pakai P. Di sini kita bisa mensimplifikasikan menggunakan simplifikasi itu yang langkah kedua. Jadi P dan R itu kita simplifikasi menjadi P. Dilihat lagi yang tadi, rumus yang tadi, kalau ada P dan R, kita sederhanakan menjadi P. Ini menjadi P. Oke, ini kesimpulan akhirnya masih Q, kita masih belum dapat Q-nya ya. Kemudian langkah selanjutnya, ini tadi sudah kita gunakan. Ya, ini sudah. Ini menjadi yang ini. Kemudian langkah selanjutnya, kita gimana caranya menemukan Q? Kita cari lagi, ternyata pakai modus poner lagi. Jadi kita pakai premis yang pertama, P implikasi Q, kemudian kita gabungkan dengan langkah keempat. Jadi langkah pertama dengan langkah keempat. Ini langkah pertama. Langkah keempat. Ini kita gabungkan menjadi angka 5. Jadi kalau kita tuliskan di sini sebenarnya P implikasi Q, kemudian P, kesimpulannya adalah Q. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya bentuknya itu adalah bentuk modus ponen, sehingga kesimpulannya adalah Q. Q ini merupakan kesimpulan yang di sini. Jadi kalau penyelesaiannya ini adalah Q, maka argumen di atas ini kita nilai benar, seperti itu. Nah, ini langkah-langkah penyelesaiannya, baik contoh 1 maupun contoh 2 tadi tidak harus sama persis dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan. Jadi bisa saja langkah-langkah penyelesaiannya itu menggunakan rumus-rumus yang berbeda. Seperti itu. Jadi mungkin nanti jawaban antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain bisa berbeda, tapi yang jelas saat menarik kesimpulannya nanti pada akhirnya akan membuktikan apakah kesimpulan yang di sini itu benar atau salah. Jadi mau pakai caranya, langkahnya seperti apapun, itu harus nilainya sama atau hasil akhirnya sama. Jadi kalau misalnya kita pakai cara menggunakan rumusnya tadi, rumus ke-1, rumus ketiga, kemudian ada lagi yang pakai rumus 2, rumus 4, itu ternyata kesimpulannya sama, maka itu nggak apa-apa. Jadi yang penting nanti kesimpulannya ini itu harus sama. Mau caranya, langkahnya seperti apapun. Kemudian untuk bagaimana kalau misalnya nanti ternyata di hasil kesimpulannya itu adalah misalnya negasi Q. Nah, ternyata kalau misalnya hasilnya negasi Q, maka ini kan bertentangan dengan kesimpulan yang di sini. Kesimpulan di sini Q, kesimpulan di sini negasi Q. Nah, itu berarti argumen tersebut tidak valid. Seperti itu. Jadi intinya nanti sampai kita menemukan bentuk sesuai dengan konklusi yang ada di kalimat, di bentuk ini. Selain ini, maka kita anggap argumennya tidak valid. Seperti itu.